Kalau dari cerita lu berdua, hitungannya ada orang baru datang ke sebuah tempat dan mereka nyoba buat masuk ke ruang yang dalam tanda kutip dilarang buat dimasukin, ya gak sih? Iya. Iya benar. Nah kalau cerita yang mau gue ceritain, justru orang yang baru datang ke rumah itu membuat satu ruangan jadi ruang terlarang. Wow. Nah jadi kejadian ini ceritanya terjadi sekitar 8 tahun lalu. Ada satu rumah di daerah Kebayoran. Rumahnya gede, bisa dibilang gede banget. Yang tinggal di situ tuh sepasang suami istri yang walaupun cuma punya anak satu, tapi rumah ini punya 2 kamar kosong yang gak kepake. Karena rumahnya gede dan banyak kamarnya. Betul. Jadi mereka tuh punya satu rumah gede 2 tingkat, 2 kamar kepake buat suami istri dan anaknya. Terus masih ada 2 kamar lagi kosong. Ya kebayang lalu ya segede apa rumahnya. Dan yang punya rumah ini emang orang yang bisa dibilang kaya banget. Sebut aja namanya Pak Salim gitu ya, keluarga Salim. Oke. Nah Pak Salim dan Bu Salim ini mereka umurnya 30 tahunan dan punya anak satu cewek, masih SD. Nah keluarga Salim ini tuh sempet bener-bener susah banget buat dapet pembantu. Kayak udah cari-cari gak dapet, sampai akhirnya beberapa bulan kemudian mereka dapet lah satu orang pembantu yang nginep di rumahnya mereka. Gue samarin nama pembantu jadi Mbak Titin ya. Nah si Mbak Titin ini asalnya dari Jawa Timur dan umurnya emang gak jauh beda juga sama Pak Salim dan istrinya. Si Mbak Titin ini umurnya 30 tahunan dan dia tuh janda. Anehnya, begitu si Mbak Titin ini sampai di rumahnya Pak Salim dan keluarganya, Mbak Titin ini minta buat dia punya satu kamar dari 2 kamar kosong buat jadi kamarnya dia. Rada-rada songong sih menurut gua, karena kan kalau misalnya rumah gede pasti punya kamar pembantu sendiri kan. Yang ya biasanya kayak di belakang agak kecil gitu kan. Cuman si Mbak Titin ini ngasih alasan karena kamar pembantu yang tadinya disediain buat dia tuh kekecilan. Dia mau yang agak gede dikit gitu. Yaudah dikasih lah tuh sama Pak Salim. Ketimbang susah nyari pembantu kan, toh kamarnya juga ada 2 yang gak dipakai, satu dikasih lah, satu nanti bisa buat tamu gitu kan. Nah tapi Nat, si Mbak Titin ini kesannya ya makin melunjak gara-gara dia ngomong kalau nggak ada yang boleh masuk ke kamarnya dia, siapapun itu. Padahal sebenarnya ya siapa juga yang mau nggak sih masuk kamar pembantu gitu kan. Iya. Ya udah dibiarin aja lah sama Pak Salim dan Bu Salim. Seminggu 2 minggu aman-aman aja dan Mbak Titin kerja juga oke lah, beres-beres semua aman. Mbak Titin ini juga baik ke anaknya Pak Salim dan kerja attitude-nya bagus lah pokoknya. Jadi songongnya dia yang di awal tuh jadi termaafkan gitu kesannya. Nah sampai di satu kejadian Pak Salim ini baru balik dari kantor. Keadaannya tuh maghrib Nat. Nah jadi kamarnya si Mbak Titin ini tuh ada di lantai 1 di bawah, di bagian belakang deket dapur. Sedangkan Pak Salim, istri sama anaknya tuh kamarnya di atas ada 2. Nah terus kamarnya si Mbak Titin ini tuh ada jendela gitu. Jadi kayak kalau misal udah lagi di dalam rumah nih, lu ngelewatin kamarnya Mbak Titin, dari ruang tengah itu kelihatan ada jendela yang bisa ngelihat ke dalam kamarnya. Tapi ketutupan gorden. Jadi jendela dalam rumah gitu loh. Iya. Bukan yang di luar rumah. Dan kamarnya ini deket lah ke arah dapur. Nah di maghrib itu si Pak Salim ini ngelihat kayak ada bayangan anak kecil. Dia ngira mungkin anaknya gitu main di dalam kamar Mbak Titin gitu. Tapi aneh juga ngapain anaknya Pak Salim ini malam-malam di kamar Mbak Titin gitu kan. Padahal sebelumnya juga Mbak Titin bilang jangan ada yang masuk kamarnya dia kan. Dia di situ ngerasa oh mungkin anak gue seneng nih main sama Mbak Titin. Ya udahlah bagus juga anak gue ada temennya gitu kan. Tapi pas Pak Salim naik ke lantai atas, dia mau masuk ke kamarnya, Pak Salim nih ngelihat di dalam kamar anaknya dia tuh lagi loncat-loncat di kasurnya dia. Berarti yang di kamar yang Mbak Titin siapa gitu ya gak sih? Iya. Mbak Titin tapi ada di kamar Bi. Si Pak Salim ini gak lihat dan gak ngeh siapa yang ada di kamar itu. Dia cuman kayak ngelihat samar-samar di dalam kamar yang Mbak Titin ini kayak ada bayangan anak kecil. Nah di situ Pak Salim mikir oh mungkin dia halu kali ya, kecapean habis ngantor gitu kan. Udah dia lupain aja lah kejadian itu. Nah minggu depannya Pak Salim ini dikasih tahu sama istrinya. Pas istrinya ngelewatin kamar Mbak Titin itu, istrinya ngelihat dari balik gorden vitrase itu ada bayangan gede berdiri di dalam kamar Mbak Titin. Padahal di situ kondisinya Mbak Titin lagi di dapur nyuci piring. Kayak siapa kan yang di dalam kamar itu gitu kan. Salim yang mikirnya minggu lalu tuh dia halu, gara-gara ngedengar istrinya ngomong kayak gitu jadi bimbang nih. Yang dia lihat tuh sebenarnya beneran atau enggak sih si bayangan anak kecil yang minggu lalu dia lihat.
si Pak Salim mikir kayak itu siapa? Apa emang Mbak Titin nyelundupin keluarganya gitu kan? Bingung juga padahal kan setahu dia juga Mbak Titin janda gitu kan? Ya. Ya Pak Salim mikir takutnya keluarga dia mau diapa-apain sama Mbak Titin, takut gimana-gimana, parno aja dia. Ya maksudnya kalau misalnya mau bawa keluarga juga kenapa nggak ngomong aja dari awal gitu kan, bisa diobrolin, gak usah sembunyi-sembunyi gitu loh. Nah besokannya si istrinya Pak Salim ini, si Bu Salim itu panik gara-gara anaknya ini nggak ada di kamarnya. Dicariin keliling satu rumah tuh nggak ada, dipanggil-panggilin juga nggak nyaut. Itu sore-sore tuh si istrinya Pak Salim keluar rumah, dia ke halaman depan, dia nanya ke Mbak Titin yang lagi nyiram halaman. Ditanya kemana anaknya, Mbak Titin juga nggak tahu. Dicari-cari tuh bareng nggak ada juga. Satpam depan rumah juga nggak ngelihat ada orang keluar masuk sama sekali gitu loh, Mui. Nah, dicari-cari nggak ketemu-temu, bahkan sampai maghrib, sampai Pak Salim balik dari kantor, anaknya ini masih nggak ketemu. Di mana? Pak Salim langsung keliling sendiri, mondar-mandir, geledah seisi rumah, bener-bener gerasa-gerusuk, panik sendiri. Dan Pak Salim ini udah nggak mikir lagi. Yang Mbak Titin ini kan ngelarang buat siapa masuk kamar dia kan. Ya karena udah gerasa-gerusuk panik, Pak Salim ini langsung ngedobrak kamarnya Mbak Titin. Dan beneran anaknya ada di dalam situ. Anjir. Di dalam kamarnya Mbak Titin. Marah dong Pak Salim dan Bu Salim ke Mbak Titin gitu. Maksudnya apa? Tadi bilangnya nggak ketemu di mana-mana, tiba-tiba kok ada di kamarnya Mbak Titin gitu loh. Maksudnya nggak lucu banget kayak bercandanya kok nyembunyiin anak majikan sendiri di kamarnya, padahal lagi panik dicariin gitu loh anaknya, ya nggak sih? Iya. Iya. Nah Mbak Titin mulai panik tuh dituduh kayak gitu, tapi masih ngeles karena dia nggak tahu kenapa si anak ini bisa ada di kamarnya dia. Karena dia nggak masukin anak itu kamarnya dia sama sekali. Dan dia mikir gak mungkin itu anak masuk ke dalam sana, soalnya kamar itu ditutup dan anaknya Pak Salim juga dikasih tahu kan buat jangan masuk ke kamar itu. Nanya lah Bu Salim sama Pak Salim ini ke anaknya, Adek ngapain? Kok bisa masuk ke kamar itu? Adek diapain sama Mbak Titin? Dengan polosnya si Adek ini jawab, aku tadi sore dengar dari kamarnya Mbak Titin ada anak kecil. Dengan polosnya dia cerita kalau dia kira ada anak kecil lain lagi berisik gitu rame. Ya dia mau ikutan main ke dalam kamarnya Mbak Titin. Ya namanya anak-anak mungkin ya udah dikasih tahu jangan masuk ke kamar itu, ya dia tetap aja masuk. Ya. Anaknya Pak Salim ini ditanya, emang siapa temennya? Tapi anaknya Pak Salim ini nggak bisa jawab, diem aja kayak anak kecil bingung gak tahu mau jawab apa. Iya. Ngaku lah akhirnya si Mbak Titin ini. Jadi tuh Mui, nah ternyata Mbak Titin ini punya satu kotak yang isinya tuh tulang-tulang kecil. Hah? Tulang-tulang manusia. Itu apa? Nah, tulang-tulang ini Mbak Titin tuh ngakunya itu tulang-tulang suami dan anak-anaknya dia. Nggak bisa ngelak tuh akhirnya diceritain semuanya. Jadi Mbak Titin ini punya suami dan 2 orang anak. Tapi beberapa tahun lalu suami dan anak-anaknya Mbak Titin ini kecelakaan motor. Dan anak-anaknya juga masih kecil, masih SD. Tapi setelah keluarganya dikubur, Mbak Titin ini ngerasa kayak ya kesepian gitu sendirian. Akhirnya dia pergi ke orang pinter, gimana caranya dia bisa tetap bareng-bareng sama suami dan 2 anaknya itu, biar dia nggak ngerasa sendiri gitu. Orang pinter ini nyuruh buat si Mbak Titin ini ngegali kuburan anak-anak dan suaminya, diambil tulang-tulang jarinya dan disimpan dalam satu kotak. Yang nantinya setiap malam Jumat Mbak Titin harus mandiin tulang dan kotak-kotaknya ini biar keluarga itu dalam tanda kutip tetap bisa hidup gitu bareng Mbak Titin. Ya sebenarnya nggak akan ganggu gimana-gimana juga ke keluarga Pak Salim kan. Ya. Tapi ya ujung-ujungnya Mbak Titin ini tetap aja dipecat karena Pak Salim sama Bu Salim tuh takut sama hal-hal begituan. Ya malah takutnya nanti pengaruh ke rumah mereka sendiri. Nah cuman setelah Mbak Titin udah cabut, kamar kosong itu dicek bener-bener udah beres semua. Malah ada hal yang makin aneh Mui. Nah si anaknya ini kayak suka ngobrol sendiri sama seseorang gitu di dalam kamarnya. Tapi kalau ditanya si anak ini nggak bisa jawab itu siapa. Dia cuma bisa jawab itu temen. Pas dicek ke kamar anaknya Pak Salim ini, dicari-cari ada apa segala macem, ternyata si Bu Salim ini nemu di balik bantal anaknya Pak Salim itu ada satu tulang jari ketinggalan. Akhirnya tulang itu dibuang. Ya setelah tulang itu dibuang, untungnya nggak pernah ada kejadian aneh-aneh lagi sih di rumahnya Pak Salim. Jadi akhirnya kamar yang bekas dipakai Mbak Titin itu udah nggak pernah dipakai lagi dan akhirnya dikunci aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau nginep di rumah Pak Salim, dipakai tuh ruangan yang satu lagi yang emang kosong gitu. Jadi benar-benar kamar yang dipakai sama Mbak Titin tuh udah nggak pernah dipakai lagi ya, Bi? Bisa dibilang gitu Moy.
Berarti Bi, badan besar yang dilihat sama istrinya Pak Salim tuh suaminya Bu Titin? Bisa dibilang gitu Nat, karena ya dalam tanda kutip keluarga yang Mbak Titin ya tinggal di dalam kamar itu. Ya tapi kalau misalnya kita datang ke suatu tempat dan lo tahu kalau misalnya tempat itu ada ruangan terlarang, kira-kira lo masih penasaran gak Bi, Nat? Atau bahkan nyoba gitu masuk ke ruangan itu? Tapi ya kita harus terima konsekuensinya. Kalau misalnya lo masuk ke ruangan itu, lo akan siap gak ngadepin rahasia dari ruangan terlarang itu?